Ada pertanyaan lagi yang lain? Mungkin Mbak Win? Sapa dulu satu-satu Mbak Win. Sambil munculkan satu-satu pertanyaan. Kalau sudah semua, Mbak Win sapa, tidak ada, kita bisa sudahi. Ini Bu. Mbak Win. Mbak. Saya mau tanya. Bisa dengar nggak, Mbak Win? Ya Bu, silakan Bu. Nah, saya kan udah baru operasi bulan November lalu, pertengahan bulan. Ya, kira-kira tanggal 15 November. Nah, terus setelah selesai operasi, saya merasa sakit sekali di tulang bagian bahu. Ya, di bahu. Sampai sekarang. Nah, terus saya cocoknya, saya sudah makan Samplas kira-kira udah 1 minggu ini. Tapi belum ada pengaruhnya gitu. Kenapa tuh, Bu? Ya, ada lagi Bu? Dan ya, saya baru segitu dulu. Saya Operasi. Oke ya, ada yang lain lagi? Saya. Ya, Mbak Ida. Oke, biar sekalian saya jawab ya. Ya. Baik, terima kasih. Selamat sore semua teman-teman. Alhamdulillah ya, tadi itu apa namanya? Ini kan jam-jam tidur, semua pada ngantuk. Saya tadi itu sudah ketiduran tunggu ini. Tiba-tiba ada telepon berdering. Ya sudah bangun ikut Zoom. Ya, alhamdulillah bisa bertemu dengan teman-teman. Ini teman-teman baru. Saya tadi sudah sedikit paham yang dijelaskan sama Bu Prani. Sebenarnya ini Bu Prani sudah jelaskan ke saya dulu juga waktu awal saya masuk member. Tapi sayanya kurang fokus begitu karena waktu itu kan saya memang benar-benar masih sakit. Terus ini hari insya Allah, alhamdulillah saya bisa sedikit menangkap apa yang Ibu Prani jelaskan, sudah sedikit pahamlah begitu tentang bisnis ini atau tentang pengobatan ini. Terus saya itu mau bertanya Bu, ada beberapa pertanyaan ini. Yang pertama itu saya misalnya nih kalau barang-barang kecil kan seperti harganya kayak 45.000 yang roll on tuh Bu, yang Faras Hot Care. Kalau misalnya kita jual ke bukan member begitu, ke teman 50.000 apa bisa atau tidak Bu? Terus yang kedua, saya itu pemakaian Samplus bukan hanya untuk saya, untuk anak saya juga yang saya sudah sempat cerita ke Ibu kalau anak saya yang pertama itu kan kena mah juga. Jadi saya alhamdulillah kasihkan ke dia, tapi masih saya tanya, "Nak, masih buang?" Udah masih, Mak, tapi tidak sering-sering lagi kayak kemarin. Nah, saya senang. Itu Bu, berarti pemakaian kan itu terapi harus 3 bulan ya, berarti masih lama. Saya itu kemarin minumnya dari pertama kemarin ikut seminar tanggal 19 sampai sekarang tidak pernah putus, alhamdulillah. Terlalu banyak manfaat untuk saya. Pertama itu kenapa? Saya kalau ikut Zoom begini, di jam-jam begini atau jam pagi sampai siang, saya otomatis leher tegang, belakang sakit, sudah tidak karu-karuan kayak kemarin awal-awal ikut Zoom dengan Ibu Prani itu, aduh sakit sekali. Ini tidak Bu, alhamdulillah masih fresh. Sudah berapa hari ini saya punya kondisi sudah membaik karena perpaduan Samplus dengan Faras. Faras memang sih kemarin masih ada sisanya sedikit, saya masih pakai.
Itu Bu, itu mungkin testimoni ya untuk Samplus. Terus pertanyaan apa lah? Itu Bu, saya mengenai poin itu saya belum terlalu paham. Mungkin kalau saya belajar lebih banyak lagi, insya Allah saya bisa paham. Dan saya juga belum terlalu paham cara merekrut teman-teman. Ya nanti insya Allah kalau saya sudah punya banyak teman, nanti saya buatkan Zoom seperti ini ya Bu ya. Tapi di dalam bimbingannya Ibu Prani begitu. Bisa ya Bu ya? Itu saja mungkin dari saya Bu. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Mbak Ida. Baik, keren nih pertanyaannya. Saya jawab satu-satu ya. Pertama ke Bu Tiurma dulu. Ibu ini habis operasi apa ya, Bu? November operasi masih sakit. Tentu sekarang Ibu konsumsi obat dari dokter. Ya, obatnya ada yang berpengaruh ke hormon nggak kira-kira? Bisa disebutin obat apa yang Ibu pakai sekarang? Ini hanya dikasih obat untuk penghilang rasa nyeri. Karena saya kan Terus? operasi ada tumor di bawah leher. Dan di tulang ini di bahu itu, kalau udah sakitnya luar biasa. Sampai berhari-hari, nggak berhenti-berhenti tuh saya nangis tahan sakitnya. Kasihan ya Allah. Gitu. Oke, tumor ya Bu? Iya. Tumor. Ya. Operasi November sampai sekarang masih nyeri. Iya, masih nyeri. Tapi bulan pertama, bulan kedua nggak apa-apa. Oke. Ibu obatnya selain anti nyeri apa, Bu? Sebutin aja mereknya, saya bisa kenal. Aduh, ini apa itu ya, paracetamol, terus susah-susah obatnya apa, Bu? Aku nggak hafal obatnya. Susah. Tapi yang berapa obat Ibu konsumsi? Antivirus. Ada Ibu kemo. Ada 3. Enggak. Ibu ini nggak kemo kan? Tidak kemo kan? Nah, tidak. Itu tumornya jinak. Jinak, baik. Jadi ya. Ya. Oke, iya Ibu siap. Umurnya berapa Bu? 60 tahun. 60 tahun. Berarti keluhannya 61. Berarti keluhannya yang paling keras sekarang nyeri di bagian pundak yang paling Ibu kerasa itu ya, nyerinya di bagian pundak. Ya. Kiri kanan ya. Baik. Kiri kanan. Ya. Setelah Ibu operasi belum ada pergi ke dokter untuk cek lagi? Sudah, katanya ada radang. Ya. Ada radang. Katanya ada radang. Baik. Ya, sudah habis operasi, sudah MRI. Sudah MRI? Iya, jadi ada radang. Iya, ada dipasang pen gitu di bawah leher saya. Ada apa, Bu? Dikasih pen. Oh, pasang pen. Cabut pennya kapan, Bu? Waktu operasi itu. Waktu operasi itu, oke. Ya, oke, Ibu. Intinya begini, ya. Kalau Ibu tidak ada minum hormonal atau sifatnya kemo, Ibu lebih ringan intinya. Bukan menjadi sesuatu yang berat untuk menjadi pertimbangan ke depan. Butuh recovery lebih cepat dibandingkan teman-teman yang kemo. Karena saya tanganin banyak sekali teman-teman yang kemo di sini gitu. Kita selalu merekomendasikan mereka untuk mencampur antara varas klasik dengan pemakaian beberapa Rosevara untuk membantu proses nyeri. Karena kalau kemo itu nyerinya udah nggak ketulungan, Bu. Karena dia menekan hormon. Menekan hormon, obat nyeri pun nggak mempan. Itu prinsipnya kalau kemo itu. Makanya kita selalu mengkombinasikan tidak hanya varas klasik, tetapi beberapa essential oil seperti yang kalau mau yang agak bagusan, Ibu bisa pakai ginger. Kalau mau yang standar, Ibu bisa pakai pala sama peppermint atau cengkeh. Itu, Bu.
Jadi rutin khusus Peppermint di bagian yang sakit. pala, nutmeg, cengkeh, dan peppermint. Mbak, maaf ya, maaf. Bisa di WA nggak nanti ya ke saya obat-obat itu? Nanti saya kesini. Bisa nggak? Maaf. Ya, bisa Bu. Bisa Bu. Bisa. Iya. Ya. Itu pakainya itu karena apa? Karena prinsipnya tiga Rosephara ini dia memang langsung ke sifatnya anti radang, antivirus. Jadi jika nyeri itu udah otomatis sel-sel ibu ada yang meradang di dalam. Ya, Iya. jadi entah karena habis operasi atau apa itu. Jadi kalau saat ini ibu masih tetap mengkonsumsi obat, lanjutkan tidak masalah, tetapi jangan hentikan farasnya ini dan rosefaranya ini gitu ya. Jadi usahakan ibu jalan dua-duanya gitu. Jalan dua-duanya karena minimal harusnya ketika ibu memang rutin sesuai aturan pakainya Faras Klasik ini, ibu tidur jauh lebih nyenyak itu. Prinsipnya seperti itu karena proses sampai ibu menderita tumor itu prosesnya panjang, Bu. Entah gaya hidup, entah pola pikir dan segala macam. Jadi panjang prosesnya sehingga proses penyembuhannya juga butuh waktu. Gitu ya. Pokoknya lakukan maksimal apa instruksi dokter, terapkan juga Faras secara maksimal sesuai dengan aturan. Kalau memang 2 jam balurnya, Ibu lakukan 2 jam. Ya, yang di sepanjang tulang punggung telapak kaki, kalau Ibu nggak bisa balur, bisa minta orang lain. Kalau memungkinkan pagi habis balur, Ibu jemur ya. Iya, iya. Jemur 10 menit. Ibu jalan biasa kan? Saya kebetulan ada stroke ringan, jadi harus jalan bisa, tapi harus dituntun. Ya, itu dia Bu. Salah satunya berarti memang kondisi persarapannya nggak maksimal. Iya Bu, nggak apa-apa. Sekali waktu Ibu balur seluruh tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau sudah ada kondisi stroke, saya pikir tadi hanya tumor ya. Jadi ambil seminggu 3 kali dari ujung ubun-ubun kepala Ibu sampai ujung kaki itu balurkan Faras. Biar rileks semua saraf tubuhnya. Biar rileks semua saraf tubuhnya. Kalau ibu ada pernah stroke, otomatis berarti ibu biasanya dikasih obat pengencer ya, pengencer darah biasanya. Nah, Samples ini cocok Bu. Samples ini cocok sebenarnya. Ibu bisa konsumsi rutin setiap hari 1 kapsul pagi, siang, sore. Jangan diputus Bu. Saya udah konsumsi 2 hari ini 2 kali 2 butir sekali makan. 2 butir sudah 2 butir ya. Kalau bisa 2 butir bagus. Maksud saya di awal biar nggak kaget tubuhnya ya 1 dulu, seminggu kemudian 2 gitu. Jadi Ibu jika mau melihat perubahan yang signifikan selama 1 bulan ke depan, ya ikuti anjuran saya tadi itu. Sesekali waktu balur dari ujung kepala sampai ujung kaki karena butuh saraf rileks seluruh tubuh karena ibu sudah mengalami stroke, ya kan? Di bagian nyeri sangat keras itu balurkan rosefaranya. Balurkan rosefaranya, lalu tumpuk pakai yang Faras Klasik. Minum air yang cukup, pagi hari wajib jemur Bu. Minta bantu orang lain jemur 5 menit 10 menit. Ya, sebulan ibu akan butuh Faras Klasik 3 botol. Ibu akan butuh klasik samplesnya 3 6. Iya, 6. Untuk 10 hari. 3 juga ya. Ini kan untuk 10 hari ini. Ibu ngambilnya 2, 6 berarti Bu. Klasik 3 botol, Ibu butuh samplesnya 6 botol karena Ibu konsumsi 2 tadi kan. Terus nutmeg tadi itu butuh 2 aja Bu. Cukup itu sebulan kita lihat.
sebulan kita lihat. Terus ikuti aturan makan yang memang dokter himbau, Bu ya. Biasanya sih kan kurangi gorengan, kurangi manis. Itu sih yang paling penting. Yang lain Terus satu ini, Mbak. sesuaikan. Saya Ya. semenjak makan sampres ini 2 butir, ini saya jadi sering kencing. Banyak kencing gitu. Iya, Bu, saya juga. Banyak kencing Ya, Bu, saya. seperti yang tadi. Ya, kencingnya Ibu mengganggu tidur nggak? Kalau malam hari terganggu nggak tidurnya? Ya, bisa nggak begitu sih. Nggak. Ya. Paling 2-3 kali, Semasih, kalau malam 3 kali. ya, semasih tidur Ibu tidak terganggu, tidak masalah, Bu. Karena memang kita butuh metabolisme tubuh agak tinggi ketika proses detoks itu terjadi. Karena detoks tubuh itu caranya mengeluarkan hanya lewat urin, Bu, dan lewat keringat. Ibu berkeringat nggak setiap hari? Kalau enggak, wajib keluar lewat urin, Iya. Bu. Iya, banyak Ya, berkeringat saya. ya. Jadi itu detoks tubuh itu terjadinya harus dikeluarkan ya. Kalau nggak lewat urin ya lewat keringat. Itu caranya. Karena penting untuk ngedetok. Yang penting nggak Ibu ketika tidur malam itu nggak merasa terganggu sekali. Kecuali memang setiap 1 jam jadinya bangun pengen pipis. Nah itu masalah. Nanti saya sesuaikan lagi dosisnya. Kalau memang nggak mengganggu, lanjutkan Ibu. Karena mungkin selama Ibu terapi Faras juga kita himbau untuk konsumsi air yang putih yang cukup sehingga itu juga memunculkan Ibu lebih sering kencing dari biasanya. Mungkin sebelum Ibu terapi Faras minum airnya sesukanya bisa jadi kan, jadi berpengaruh juga terhadap kualitas dan kuantitas kencingnya Ibu. Jadi menurut saya malah bagus, tidak masalah. Nanti kalau memang benar-benar mengganggu baru info. Bu ya, tidak apa-apa Bu. Iya. Ya, Ya, Bantar, lanjutkan. tolong ya kirim ya nama-nama obatnya tadi ya. Baik, nanti Mbak Win yang bantu Bu ya. Iya, iya. Ya, oke. Segitu Ibu bisa Iya. menjawab? Iya. Baik, sekarang Mbak Ida. Mbak Ida tadi pertanyaan pertama sudah banyak testimoni, terima kasih sekali. Yang kedua belum belum begitu paham masalah poin. Poin itu prinsipnya adalah nilai barang sehingga kita bisa mendapatkan bonus di Faras, hitungan bonus gitu. Di awal maksimalkan pokoknya goal kita sebagai member baru itu bagaimana caranya biar bisa belanja 1 poin tiap bulan dan member di bawah kita bisa melakukan hal yang sama. Member kita juga bisa 1 poin tiap bulan. Bagaimana caranya? Nah nanti dari sana baru kita bisa mengembangkan mau dibawa kemana poin sisanya gitu. Karena goal kita adalah memang 1 poin per bulan. Ya, terus hitungannya seperti apa di awal ya hanya itu aja, kita dapat uang eceran, sederhana sih sebenarnya hitung-hitungannya, dapat selisih eceran, terus kedua dapat bonus rekrut setiap mengajak orang, yang ketiga ada namanya bonus welcome program untuk member baru selama 4 bulan, ketika dia gabung sekarang langsung bisa 1 poin lagi atau bulan depan langsung bisa 1 poin, itu tiap bulan dapat uang 100.000. 100.000 langsung masuk ke rekening. Ketika mau mendapatkan bagian 50% keuntungan perusahaan itu, Mbak harus mainkan yang namanya bisnisnya. Bisnis jaringannya tadi, seperti yang saya jelaskan tadi. Baru 50% keuntungan perusahaan itu menjadi bagian dari Mbak Ida. Caranya mendapatkan apa? Buka 3 cabang tadi itu. 3 cabang utamanya Mbak, buat dulu berada menjadi membernya Mbak Ida. Siapa misalkan si A, si B, si C. Kita gabungkan menjadi cabang utama. Gitu. Kayak saya, cabang utama saya ada di Kalimantan 1, ada di NTT 1, ada di Surabaya 1 gitu. Jadi 3 cabang utama ini kita jadikan mitra bawah langsung istilahnya kalau di kita itu. Nah, ketika 3 cabang utama ini ada atau mitra bawah langsung ini ada,
mulai kita dampingi satu-satu. Kayak saya nih, Surabaya, saya dampingi dia satu persatu. Kamu ada nggak temanmu di bawah tetangga atau siapa? Ketika mereka gabung tertarik, saya taruhlah di bawahnya mitra saya yang Surabaya ini. Akhirnya saya kan ada cucu, udah. Mulailah dari saat ada cucu, poin di cucu di situ baru kita bisa mendapatkan uang bulanan namanya, berupa bonus jaringan, berupa pembagian 50% dari keuntungan perusahaan tadi gitu. Tuh ya. Jadi kayak kita buka franchise gitu, kayak Indomaret lah istilahnya. Tapi walaupun kasarnya nggak sama ya. Kayak Indomaret misalkan, Indomaret itu kan franchise dia. Kayak KFC itu kan franchise dia. Dia bisa membuka cabang di mana-mana, tetapi omsetnya satu ke pusat langsung kayak gitu. Sama kayak kita juga seperti itu. Ya, jadi sebenarnya teman-teman ketika gabung member di sini itu udah punya hak usaha sendiri. Jadi bukan lagi usahanya saya. Jadi ketika teman-teman gabung di Faras masih berpikir, oh ini usahanya Bu Prani, ini usahanya Pak Putu Eka, oh ini usahanya Mbak Wiwin. Saya ada di sini hanya menjual-jual produknya Bu Prani aja, atau jual-jualin produknya Mbak Wiwin, atau jual-jualin produknya Pak Putu. Oh salah itu ya teman-teman, nggak seperti itu. Teman-teman ketika gabung Faras itu sudah memiliki hak usaha sebenarnya. Kita saat ini prinsipnya hanya menolong, karena teman-teman belum semua bisa belanja sendiri ke pusat, belum bisa semua mengerti tentang poin, jadi kita masih dampingi. Sesungguhnya ke depan ketika teman-teman sudah mengerti, enggak lagi komunikasi sama saya, enggak lagi komunikasi sama Mbak Wiwin, teman-teman sudah mengerti, mau tahu apa langsung lihat aplikasi, langsung cek, langsung muncul, bonus udah otomatis langsung masuk ke rekening tanpa perantara saya atau Mbak Win lagi. Jadi teman-teman sebenarnya sudah memiliki bisnis besar di Faras tanpa campur aduk siapapun gitu. Jadi saya sama teman-teman sebenarnya sudah berdiri sendiri. Hanya memang karena saya duluan, otomatis saya posisinya lebih atas dari teman-teman. Omset teman-teman memang masuk ke saya. Tetapi omset orang di bawah teman-teman dimasuk ke teman-teman juga. Jadi seperti itu prinsipnya. Ya. Jadi suatu konsep bisnis bagi hasil, saling menguntungkan, kerjasama satu dengan yang lain, gitu, saling tolong menolong, gitu ya. Ada pertanyaan yang belum saya jawabin? Dah ya, kayaknya sudah. Berarti sudah selesai, Mbak Win. Mungkin Ibu Anissa. Ibu mungkin mau ada yang sampaikan Bu terkait terapi misalnya ada yang mau ditanyakan. Di unmute dulu Bu, mikrofonnya diklik, suaranya belum kedengaran. Bu. Nih, udah belum? Kan? Ibu Udah mau belum suaranya Mbak? Udah ada? Udah kedengaran Bu, silakan Ibu mau tanya apa? Ya, selamat siang Bu. Ini sekarang ini saya sering demam loh Bu. Kalau capek dikit demam. Saya minum terus itu samplesnya sama balur parasnya gitu. Udah banyak perubahan, cuman ini sering demam kalau capek kan gitu. Ya, perubahan apa yang dirasakan sejak Ibu pakai samples atau balur paras? Banyak perubahan. Kalau tapi sekarang ini sering demam. Badan saya kalau capek kan demam. Itu loh. Ya, ya. Saya bilang apa ya? Apa pengaruh dari Kita kaki saya ini Bu ya? Kaki saya ini kan ada luka. Kaki. Saya kan diabetes Bu. Oh, diabetes ya Bu. Ada lukanya. Terus? Nah, lukanya Ada itu luka. kan sering keluar air gitu. Oh, di ya. bawah Terus? jempol itu. Nah, mungkin ya. Kadang itu kalau dia sakit tuh sampai nggak bisa jalan. Nah, kalau pas sakit tuh saya balu paras, enak kan Bu kakinya. Balu terus pokoknya. Apa pengaruh itu ya Bu? Ini badan saya sering panas gitu. Ya,
Kalau capek Oke, dikit berarti Ibu panas. Gitu. ya. Gula darahnya berapa sekarang, Bu? Kalau saya makan obat 150, habis makan saya cek 150 gitu. Rendah itu Ya. ya, kerendahan itu. Kalau saya nggak makan bisa 300 gitu. Saya tidak pakai obat diabetes gitu. 150 itu bagi Ibu udah kerendahan ya? Ya, hampir mau pingsan Ya. gitu. Hampir mau pingsan Oh gitu. ya. Oke, Ya. oke. Berarti padahal sebenarnya kalau normalnya itu 110 sampai 120, Bu ya? Iya, iya. Sebenarnya. Ya, tapi kalau Ibu 150 udah merasa rendah sekali. Wow, rendah kali itu mau pingsan, tidak bisa Rendah berdiri itu. sekali. Mau Iya. pingsan rasanya. Oke. Sejak Iya. kapan, Bu, Ibu mengalami keluhan diabetes? Oh, udah puluhan tahun itu, Bu. Udah puluhan tahun. Iya. Baik. Kalau kolesterol berapa, Bu? Kolesterolnya? Enggak tahu, belum periksa sekarang. Soalnya udah 3 Belum tahun periksa. saya tuh enggak berhubungan Udah lagi sama 3 tahun. dokter ini, Bu. Semenjak COVID lah ya. Oke. Sejak COVID. Oke, Biasa ya. insulin Baik, Bu. saya, Tapi Bu. Biasa insulin saya. Nah, sekarang mau lagi. masih insulin? Enggak lagi. Saya pokoknya Enggak lagi. yakinkan sama produk Paras lah, Bu. Oh, gitu. Berarti Iya. baru-baru ini lepas insulin. Udah lama, Baru-baru lepas ini. hampir 3 tahun. 3 tahun. Oh, 3 tahun lepas insulin. Iya, pokoknya tetap semenjak COVID. konsumsi obat sejak COVID. Ibu pakai Paras sejak kapan? Bulan 12 lah ya. Akhir bulan 12 itu. Awal bulan Tahun 12. lalu. Ya. Tahun lalu. Ya. Iya. Ya, Bu. Sekarang Ibu dosis Samples setiap hari berapa? 2 sekali Pagi, minum 2 siang. 2 tablet 3 kali sehari. 3 kali. Oke. Paras Iya. apa yang Ibu pakai? Parasnya Ibu pakai apa? Klasik. Klasik, baik. Sekarang ya saya sudah habis 8 botol, Bu. 8 botol saya pakai. Paras klasiknya? Iya, 8 Karena dari botol. Desember ya? Iya, dari Desember. Januari, Februari. Oke. Ya, masuk Iya. akal, Bu. Ya, coba ya, Bu. Jadi pada prinsipnya begini, Bu. Ketika ada infeksi dalam tubuh, berarti ada peradangan. Ketika ada peradangan, tubuh akan secara natural dia mengeluarkan kayak tentara perang untuk melawan yang adanya peradangan atau infeksi dalam tubuh. Luka itu salah satu infeksi. Gula yang berlebih dalam tubuh itu kategori infeksi juga dalam tubuh. Makanya tubuh itu akan berusaha menetralkan dengan mengeluarkan yang namanya tentara perangnya. Nah, ketika dia mengeluarkan tentara perangnya ini untuk menetralkan virus atau bakteri atau infeksi itu, disitulah dia butuh suhu yang lebih tinggi daripada suhu normal, Bu. Nah, makanya kenapa anak-anak itu suhu badannya panas, sebenarnya secara natural tubuh itu sedang melakukan penyembuhan. Makanya kalau anak saya panas, saya biasanya di hari pertama dan kedua itu, tapi tetap dalam batas kontrol ya, saya selalu kontrol. Tetap dalam batas kontrol, saya biarkan panas. Saya nggak kasih obat penurun panas biasanya. Karena apa? Karena memang tubuh itu sedang melawan virus itu dengan mengeluarkan dengan mengeluarkan antigennya dia gitu untuk menyerang virus itu. Disitulah tubuh butuh suhu yang lebih tinggi dari kondisi normal. Kecuali dia sampai hari ketiga, hari keempat, takutnya biar nggak terjadi kelelahan, karena tubuh ketika dikasih menyerang terus, itu kalau anak kecil nggak kuat. Dia kan bisa kecapean atau kehabisan tenaga. Biasanya di hari ketiga kalau masih panas, baru saya kasih obat penurun panas gitu. Tapi rata-rata di hari kedua itu pasti turun dengan bantuan balur Paras. Jadi ini begitu, maaf Bu, maaf Bu dulu ya. Maaf dulu Bu ya. Misalkan saya itu nggak kuat lagi rasa sakitnya kakinya, saya minum obat dari apotek itu Mevinal sama antibiotik saya minum. Mevinal sama antibiotik nggak apa-apa ya Bu? Itu saya minum itu. Iya Bu.
Kembali lagi sih seperti yang saya bilang tadi, kalau saya lihat anaknya ini ketika dia panas dia masih aktif, dia nggak hidrasi gitu kan, apa namanya masih nggak lemes gitu, saya masih belum kasih. Kecuali di hari ketiga sudah mulai nggak mau ngapain, kasih apa, masih lemes sekali ya kasih obat. Sama seperti ibu. Kalau ibu memang sama sekali sudah nggak bisa menahan rasa sakitnya, untuk membuat tubuh ibu tidak stres, ya kan? Karena sakit itu nggak masalah konsumsi itu. Tapi dalam secukupnya aja. Jangan ketergantungan pada prinsipnya. Karena obat nyeri itu sebenarnya sesungguhnya dia nggak menyelesaikan masalah. Dia hanya ngeblok rasa sakit di kepala ibu. Jadi saraf yang mengalirkan rasa nyeri itu diblok di kepala. Sesungguhnya sumber dari sakit itu tetap ada, Bu. Hanya ibu ngerasa aja nggak sakit, padahal sumber masalah itu ada. Itu cara kerja anti nyeri atau analgesik. Ya. Nah, untuk antibiotik itu sifatnya dia antibakteri, Bu. Antibakteri. Kalau keluhannya karena bakteri, ya masih. Kalau diabetes itu dia karena gula ya, jadi gampang terinfeksi bakteri gitu pada prinsipnya. Sebenarnya sih gulanya yang harus diturunkan. Kalau anak-anak panas itu karena virus. Kalau dikasih antibiotik nggak mempan sebenarnya karena dia sifatnya antibakteri kalau antibiotik gitu. Jadi kadang-kadang memang antibiotik ini ya masih tanda tanya kalau di dunia pengobatan sebenarnya, hanya karena nggak ada obat lain ya terpaksa dikasihnya antibiotik. Hanya kalau antibiotik, kalau ibu enggak satu cure pemakaian, lama-lama tubuh rentan dan enggak mempan lagi, berikutnya ibu kasih antibiotik yang sama. Itu aja sih. Iya. Jarang saya pakai itu, Bu. Kalau nggak kuat lagi, baru saya minum itu. Tapi kayak ya, orang kalau bohong-bohongan. Kayak orang bohong-bohongan lalu. Misalkan demam gitu ya. Paling 1 jam itu. Udah makan obat turun dia langsung gitu. Turun ya, memang parastamol sifatnya begitu, Bu, sejam aja dia bisa turun. Jadi kalau misalkan ibu nyeri sekali, sebaiknya kalau nggak ada himbauan dari dokter konsumsi antibiotik, anti nyeri aja cukup, jangan antibiotik. Sudah nyeri cukup aja sebenarnya. Kecuali ibu konsultasi ke dokter, biar kita tidak bertentangan dengan dokter, disuruh minum konsumsi antibiotik silahkan. Tapi kalau ibu beli sendiri cukup anti nyeri sudah cukup. Dan dikonsumsi secukupnya aja. Iya. Dikonsumsi seperlunya aja. Kalau misalkan sudah bisa mengatasi, misalkan saya sudah bisa mengatasi segini nyerinya, ya jangan lagi konsumsi. Ini loh, Bu, bisa kaki saya ini kan ada lukanya ya. Luka di kaki saya ini bisa itu saya balur paras gitu loh, Bu. Ya, nah itulah saya bilang, alangkah baiknya sebenarnya sekarang ibu kembali ke pola hidup sehat. Karena apa, Bu? Karena sebenarnya apapun obat di luaran, entah paras, entah obat dari dokter, itu hanya pemicu aja, membantu. Alangkah baiknya ibu kembali sebenarnya ke pola hidupnya yang sehat, entah pola pikir, entah pola hubungan spiritual, hubungan keluarga dan segala macam, itu yang lebih baik diperbaiki sehingga jangka panjangnya sehatnya itu memang dari dasar gitu ya. Jadi pertama, kalau dari sisi pengobatan timur, orang yang sudah masalah ginjal itu tingkat ketakutan, tingkat kecemasannya tinggi. Ya, jadi ibu sebaiknya kurangi nonton berita yang nggak baik, kurangi bergosip dengan orang-orang yang memang ibu merasa tidak terlalu dibutuhkan. Lebih baik ibu ikut-ikut hal-hal yang lebih positif sehingga kecemasan atau ketakutan itu tidak lebih merobohkan ginjal ya atau pankreas gitu. Secara prinsip seperti itu. Terus secara makanan kan sudah otomatis dari dokter, ibu sudah diinfo ya untuk menjaga makanan, itu tetap wajib diikuti. Terus untuk gula bisa beredar cepat di tubuh, ibu wajib melakukan aktivitas yang standar gitu. Jadi standar dalam prinsip saya itu bergerak.
Jangan kebanyakan diem, karena gula itu kalau nggak dipakai dia disimpan lagi, Bu. Iya. Tuh, jadi usahakan misalkan ibu nggak beraktivitas, ya jalan kaki lah pagi 15 menit atau sore 15 menit. Selain untuk membakar gula yang ada dalam tubuh secara normal, dia juga bisa membuat rileks sel otot dan sel saraf. Iya. Karena tubuh ibu sebenarnya sudah dipenuhi dengan energi ketakutan dan kecemasan. Itu tadi yang saya bilang. Jadi kembali lagi ke situ, tapi itu jadikan pola kebiasaan gitu. Jangan mut-mutan. Kalau sekarang mood saya baik, saya jalan. Kalau sekarang mood saya nggak baik, ya saya nggak jalan gitu. Kan kalau orang diabetes itu bisa-bisa ngedrop gulanya, bisa-bisa langsung tinggi. Yang jelas kan ibu tahu kondisi itu. Kalau ngerasa agak keringetan, ya udah ibu antisipasi. Tapi yang jelas kalau ibu bisa menjaga pergerakan kegiatan harian itu, harusnya sih jauh lebih terkontrol gula darahnya, Bu. Apalagi sekarang ibu rutin konsumsi Samples. Karena Samples ini dia pada prinsipnya satu, dia bisa meregenerasi sel, Bu. Ya, dia sifatnya regenerasi sel pankreas dan sel ginjalnya. Kalau ibu bisa konsumsi rutin ini. Nah, yang kedua, dia sifatnya antioksidan. Jadi apa yang sudah menjadi sakit itu sifat antioksidannya menetralkan. Misalkan ibu gula berlebih, otomatis dia akan mencari sel-sel tubuh yang sehat untuk dijadikan makanan. Nah, itu ketika ada Samples masuk, dia tidak bisa mengganggu sel ibu, tapi Samples yang menangkap itu. Tuh, jadi yang pertama tadi regenerasi sel ibu. Sel ibu yang rusak diperbaiki. Yang kedua, kalau ada radikal bebas yang masuk ditangkap oleh Samples. Jadi dari yang masuk nggak ada, dari yang sudah sakit diperbaiki. Jadi dua sudut Samples ini bekerja. Asal ibu bisa konsumsi rutin ini. Kalau udah diabetes kan dari pramunya menyarankan 3 bulan itu jangan putus dulu. Nanti kita lihat perubahannya untuk Samples. Nah, untuk minyak faras ibu bisa balurkan di bagian yang nyeri asalkan tidak di luka. Kalau lukanya dalam terus agak terbuka begitu, sebaiknya di lukanya hindari dulu. Takutnya nanti perih sekali, Bu. Karena faras klasik ini perih dia. Kalau kena Nggak ada luka rasanya, yang Bu. menganga. Kalau Maaf, menganga Bu. lukanya. Iya, Bu. Enggak, ini maaf ya, Bu. Lukanya itu enggak berlobang, Bu. Malahan ada dagingnya keluar itu. Oke, berarti nggak masalah, Bu ya. Enggak Kalau ada nggak pedihnya, ada enggak ada rasa, pedih. kalau Iya, enggak ada pedihnya. kalau nggak ada pedihnya, berarti nggak masalah, Bu. Iya. Nggak ada masalah. Tapi Ibu masih rasa kesemutan nggak kakinya kalau ditepok-tepok? Masih ada rasa kakinya, masih ada. Masih ada rasa kakinya. Iya. Ya, masih ada. Malahan ya. Apanya tuh serat-serat parasnya itu yang apa itu namanya rempah-rempah itu saya tempel-tempelkan sama di luka itu, Bu. Yang rempah-rempah itu. Oh, gitu. Ya. Iya. Ya, takutnya saya kalau misalkan dia berair, Ibu sebaiknya bersihin dulu dengan RL, infus RL. Ibu kalau dia berair lukanya, Ibu semprot dulu dia dengan RL, dengan infus RL, baru Ibu balurkan dengan faras. Ibu tahu RL, infus RL? Ya, dibersihkan dulu. Infus itu ya. Infus RL itu disemprot dia sampai bersih, semprot, habis itu dikeringkan pakai kasa, baru Ibu balur pakai faras. Oh, gitu ya. Ya, lakukan sesering mungkin sebisa Ibu. Jangan lupa sepanjang tulang punggung, telapak kaki, bagian perut wajib ya. Karena bagian perut itu adalah pusat cakra untuk ginjal. Iya. Ya, jangan hanya di yang luka, Bu. Tetapi kalau Ibu ada kesemutan, karena orang gula tinggi itu pasti kesemutan. Jadi bagian yang kesemutan juga dibalurkan sepanjang tulang punggung. Ingat ya, balur jangan oles. Jadi balur sampai basah bagian kulit baru gosok-gosok. Sepanjang tulang punggung, di telapak kaki, bagian yang kesemutan, bagian yang luka itu wajib rutin dibalur, Bu ya. Iya. Khusus yang luka dibersihkan dulu pakai RL, baru dioles pakai faras. Ya.
Iya. Kalau misalkan nyerinya tidak ketulungan, Ibu bisa kombinasikan dengan Rosevara yang ginger. Yang clove, yang cengkeh, Bu. Yang cengkeh itu sangat membantu ketika Ibu nyeri tidak ketulungan. Yang cengkeh ya Rosevara kecil harganya 50 ribuan. Oh ya, Atau nanti nanya Ibu langsung sama masukkan Mbak Win aja ya. botol. Boleh langsung masukkan di botolnya semua, itu boleh cengkehnya. Jadi kelasi Ibu langsung isi cengkeh juga boleh. Atau mau dioleskan terpisah juga boleh. Nanti saya Gitu, tanya ya. sama Mbak Win aja ya, Bu. Tanya Mbak Win. Baik. Ya. Ya, baik Bu. Ya. Ibu untuk minum air putih bisa cukup konsumsi rutin berapa Ya, gelas satu hari? Rutin saya, Bu. Air putihnya. Bisa Air panas 10 ya, bisa. sampai 10 gelas bisa satu hari? Bisa. Bisa saya. Oke, berarti tambahan Ibu usahakan bergerak yang cukup. Kalau bisa jalan kaki. Terus usahakan pagi habis mandi balur jemur sinar matahari 10 sampai 15 menit, Bu ya. Karena Ibu butuh daya tahan tubuh yang lebih tinggi daripada orang normal, Bu. Karena pankreas Ibu intinya sudah tidak senormal orang umumnya. Tetapi itu bisa diperbaiki pelan-pelan, Bu, asal Ibu disiplin terhadap kebiasaan harian. Gitu. Ini Satu kaki lagi yang saya lebih nih, Bu. Kaki saya nih ya. enggak kesemutan tapi kebas gitu loh. Kebas. Iya. Kakinya. Iya, saya beda kesemutan dan kebas itu beda tipis, Bu. Iya ya. Serupa tapi tak sama, Bu. Kadang nggak berasa pakai sendal. Total sendalnya lepas gitu. Ya, makanya saya bilang tadi ada kemungkinan nyeri Ibu nggak kerasa, mungkin karena sarafnya sudah neuropati namanya. Sarafnya udah nggak kerasa. Makanya Ibu harus melancarkan lagi peredaran darah dengan sering jalan dan lakukan jemur. Itu penting, Bu, ya. Dan balur sesekali seperti tadi itu seluruh tubuh balur dari ujung kepala, ujung kaki untuk merangsang seluruh sel saraf Ibu aktif dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sesekali waktu, mungkin seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali balur. Ya, seluruh tubuh. Ya. Tiap malam itu Mbak ya. balurnya? Barunya tiap malam itu? Iya, kalau normal Ibu kan kalau normal kan tiap 2 jam harus balur sepanjang tulang punggung, tapak kaki, bagian kesemutan, bagian yang kebas, terus bagian luka. Tiap 2 jam, Bu, seharusnya. Kalau nggak bisa 2 jam, ya minimal habis mandi pagi, habis mandi sore, menjelang tidur malam. Tetapi sekali waktu seluruh tubuh, Bu, balurkan Faras Klasik. Dari ujung kepala sampai ujung kaki itu sekali balur seluruh tubuh. Untuk mensinkronkan lagi antara saraf di kepala dan saraf di kaki, Bu. Iya. Nanti kalau Ibu bisa rutin 3 botol Faras Klasik 1 bulan, plus 6 botol 1 bulan, nanti mungkin Ibu bisa diskusi lagi sama saya, Bu ya. Nanti kita lihat perubahan. Iya, makasih Bu. Jangan malas gerak, Bu. Saya di rumah aja nih. Ya itu dah, Ibu harus jalan-jalan 15 menit pagi, 15 menit sore ya. Iya. Malas gerak. Iya. Oke. Ya, makasih banyak Bu ya. Oke, ya sudah berarti ya, Mbak Win. Ya. Saya penderita displasia, minta tolong bantu demikian. Ya, sama cara kerjanya tadi sama seperti yang saya cerita. Untuk displasia itu mirip ya, mirip-mirip karena dia terkait dengan saraf. Caranya seperti yang tadi saya sebutkan, Bu ya. Jadi pokoknya ikuti itu. Nanti yang penting kerutinan dan ketelatenan, karena apapun obatnya kalau kita nggak telaten nggak bisa. Gitu. Ya. Berarti sudah, Mbak Win? Oke, Pak Win dah tutup. Saya ucapkan terima kasih ya teman-teman. Ini waktunya sudah banyak sekali karena ternyata antusiasnya teman-teman sangat banyak sekali. Saya ucapkan terima kasih. Semoga ini bermanfaat. Jangan segan-segan untuk chat saya. Jadi mohon maaf kalau teman-teman baru sedikit mendapatkan perhatian karena jujur saya selalu keliling luar kota. Jadi harapan saya bisa chat pribadi pada saya kalau memang dibutuhkan atau pada mitra atas jika memang
teman-teman mitra atas memiliki kepedulian yang cukup tinggi terhadap membernya. Jadi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga teman-teman sehat bersama Faras, tambah sehat, tambah kaya, tambah bahagia. Oke ya. Terima kasih ya. Dadah. Thank you.